Al-Quran. Yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, kami komunitas media dakwah Aqlan Bakir kembali di tengah-tengah para pemirsa untuk bertazkirah, untuk bertausiah, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebaikan. Khairukum ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Balighu ani walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan tentang kematian dan azab setelah kematian. Kaum muslimin rahimakumullah, kematian merupakan sebuah kepastian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu tentunya akan dialami oleh seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal tiba, maka tidak seorang pun yang mampu untuk melarikan dari kematian. Tidak seorang pun yang mampu untuk menghindarkan, menyembunyikan diri dari kematian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan seseorang dalam kematiannya, maka dalam hal ini malaikat maut, malaikat Israel siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kematiannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan seseorang, maka baik dalam keadaan seorang tersebut atau orang tersebut melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia belum sempat bertaubat, atau dalam kondisi melakukan perbuatan noda dan dosa, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan seseorang, maka tentunya malaikat maut akan mencari untuk mencabut nyawanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni dikisahkan dalam kitab itu bahwasannya ada seorang laki-laki yang berusaha untuk menghindarkan dari kematiannya. Ketika itu suatu hari seseorang datang di rumah baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang memberikan nasihat kepada para temunya. Datanglah orang itu dan kemudian duduk dan bergabung pada tamu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi dia mempunyai tingkah laku yang aneh. Ia melihat salah satu dari tamu Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pandangan yang tajam, dengan tatapan yang sangat menakutkan. Beberapa menit kemudian, tamu yang baru datang itu kembali berdiri dan kemudian meninggalkan rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian
salah satu tamu dari Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, siapakah orang itu? Ia selalu melihatku, melirik dengan pandangan yang tajam. Aku merasa ketakutan." Maka dijawab oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, "Dia adalah malaikat maut, malaikat Israel." Maka berkatalah salah satu dari tamu Nabi Sulaiman, "Jangan-jangan ia datang untuk mencabut nyawaku. Aku merasa ketakutan, wahai Nabi Sulaiman. Selamatkanlah aku dari cengkramannya." Lalu kata Nabi Sulaiman, "Bagaimanakah untuk menyelamatkanmu?" Lalu ia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, engkau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memerintah angin. Maka perintahkanlah angin, bawalah saya jauh dari sini sampai ke negeri Hindia, agar malaikat maut itu menghilangkan jejaknya untuk mencari aku." Kata Nabi Sulaiman, "Baiklah." Maka Nabi Sulaiman dengan mukjizatnya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan angin sehingga dia dibawa dari tempat yang ada di situ, dibawalah jauh sampai ke negeri Hindia. Lalu orang tersebut sampailah di negeri Hindia. Baru saja melangkahkan kakinya di tanah, maka disitulah di hadapannya sudah berada malaikat maut yang siap untuk mencabut nyawanya. Sehingga malaikat maut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan tugasnya mencabut nyawa orang tersebut. Lalu kemudian malaikat maut kembali menghadap kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kata Nabi Sulaiman, "Wahai malaikat maut, kenapa tadi engkau selalu melirik dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang sangat menakutkan kepada salah satu tamuku?" Maka malaikat maut itu berkata, "Aku merasa heran, karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa seseorang di negeri Hindia, tetapi dia berada di sini jauh dari negeri Hindia. Tetapi tadi ada angin kencang yang membawakan dia sampai ke negeri Hindia, maka disitulah merupakan sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dapat menyelesaikan tugasku untuk mencabut nyawa orang itu." Kaum muslimin rahimakumullah, jikalau kita ambil makna dari kisah ini, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan seseorang, maka kita tidak akan bisa untuk melarikan diri. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka dengan demikian kematian itu pasti akan datang. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan tentang amalan-amalan kita ketika kita berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzah, yaitu alam kubur. Maka disitulah akan ditanya semua amalan-amalan kita ketika kita berbuat di dunia ini. Artinya apa? Di alam barzah akan terbaca apakah kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ataupun sebaliknya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, marilah kita sesungguhnya untuk memperhatikan tentang amalan-amalan kita yang kita lakukan pada kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian pula dalam kisah lain yang terdapat di kitab Duratun Nasihin, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kedua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba
datanglah seorang pemuda, dan pemuda itu sedang menangis. Maka oleh sebab itu Rasulullah berkata kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Lalu pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Kami tidak punya kain kafan untuk mengurusi jenazahnya. Dan kemudian orang-orang mereka tidak mau untuk memandikan ayahku." Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang disampaikan oleh pemuda itu, maka Rasulullah mengutus kedua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk melihat masalah yang sebenarnya yang terjadi pada ayah pemuda itu. Kemudian kedua sahabat ini menuju di rumah pemuda itu. Ketika kedua sahabat Rasulullah SAW melihat ayahnya, mereka kedua sahabat ini merasa kaget. Mengapa demikian? Wajah ayahnya tidak sebagaimana pada biasanya. Wajah ayahnya berubah seperti babi hutan. Maka kedua sahabat ini kembali menghadap kepada baginda Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan sebenarnya yang dialami oleh ayah pemuda tadi itu. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan penyampaian dari kedua sahabat ini, maka Rasul bangkit dan berdiri menuju ke rumah pemuda itu dan diikuti kedua sahabatnya. Ternyata benar, ketika Rasulullah SAW sampai di rumah pemuda itu, dilihatlah ayahnya. Ternyata ayahnya wajahnya berubah menjadi babi hutan. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasa Allah, maka dikembalikanlah wajah ayah pemuda tadi itu. Kemudian setelah itu proses pemakaman, dimandikan, dikafani, dan kemudian disolatkan, dan kemudian dibawalah di liang lahat. Sampai di liang lahat, maka ayah pemuda itu wajahnya kembali menjadi babi hutan. Maka Rasulullah SAW memanggil pemuda itu, "Wahai anak muda, apakah yang dilakukan ayahmu ketika ia masih hidup?" Berkatalah pemuda itu, "Wahai Rasulullah, ayahku sering meninggalkan ibadah sholat." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, inilah azab ketika mereka senantiasa meninggalkan ibadah sholat." Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pula dalam kisah lain termaktub di dalam kitab Nurhatun Nasihin bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pria yang telah meninggal dunia. Dan datanglah Rasulullah SAW untuk menyolatinya. Tiba-tiba di balik kain kafan pada pria itu ada gerakan-gerakan. Terlihatlah oleh beliau ternyata ada seekor ular yang sedang menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Maka bangkitlah Abu Bakar hendak memukul ular itu. Tetapi ular itu dengan serentak ia berkata dengan bersahadat, "La ilaha illallah." "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau memukul aku? Sementara aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa pria ini sampai hari kiamat." Lalu Abu Bakar berkata, "Apa salah dan dosanya sampai engkau menyiksanya hingga hari kiamat?" Ada 3 perkara yang ditinggalkan oleh pria ini. Yang pertama adalah tidak melaksanakan sholat, padahal sholat merupakan perintah ibadah wajib
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak pernah membayar zakat. Zakat juga merupakan kewajiban, padahal ia berkemampuan, padahal ia berkelebihan, tetapi ada rasa bakhilnya di dalam hatinya, ada rasa keraguan, ada rasa kekhawatiran bahwasanya hartanya akan berkurang, maka ia tidak mau untuk mengeluarkan hartanya untuk melakukan zakat. Apakah ia mau berinfak, bersedekah? Ia sangat bakhil sekali. Yang ketiga, tidak mendengarkan ilmu agama. Sehingga pria ini mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena 3 perkara yang ditinggalkan. Tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak mendengarkan ilmu agama dari para ulama ataupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, jikalau kita cermati dari kisah ini, bahwasanya ibadah sholat merupakan ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah dalam sholat, keutamaannya lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Lalu kemudian perintah ibadah sholat sangat teristimewa, sangat spesial, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Peristiwa itu disebut peristiwa Isra Miraj, di mana peristiwa Isra Miraj merupakan peristiwa yang sangat spektakuler, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimiraskan dan kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Sehingga kewajiban sholat ketika Rasulullah SAW menerima perintah ibadah sholat di Sidratul Muntaha. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ibadah sholat merupakan ibadah wajib dan tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka tentunya terus harus dilaksanakan, terkecuali bagi mereka perempuan yang nifas, perempuan yang sedang mendapatkan bulan, maka Allah Subhanahu wa taala diberikan dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ketika dia mendapatkan kesuciannya, kembali pada kesuciannya, maka ia kembali untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan ibadah yang akan memperlihatkan sebagai jati diri sebagai seorang muslim. Akan bisa dibedakan mana orang-orang beriman dan mana orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bainal kufri wal imanu tarkus shalah. Di antara kekafiran dan keimanan adalah meninggalkan sholat. Artinya orang-orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka itulah disebut sebagai jati diri sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu, betapa pentingnya ibadah sholat, sehingga Rasulullah SAW dalam sabdanya, muru auladakum bis sholati wahum, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat, wahum abana'u sab'a sinin, ketika usia 7 tahun, wadribuhum alaiha, pukulah ketika dia meninggalkan sholat, wahum abana'u asyri sinin, ketika ia berusia 10 tahun. Artinya apa? Rasulullah SAW sangat memperhatikan kepada anak-anak yang belum cukup usia, belum dewasa, pada umur 7 tahun,
diperintahkan untuk diajak mengerjakan ibadah sholat. Dan ketika pada 10 tahun belum juga mengerjakan ibadah sholat, maka pukullah. Tetapi memukul bukan berarti untuk menyakiti, tetapi dalam hal ini sebagai bimbingan, sebagai didikan agar anak tersebut terbiasa untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena seseorang jikalau umurnya sudah mencapai usia kedewasaan 15 tahun, 20 tahun, lalu kemudian diajak untuk mengerjakan ibadah sholat, tentunya akan berbeda dengan umur yang masih anak-anak. Ketika ia sudah mencapai kedewasaan, maka banyak hal alasan yang akan disampaikan kepada orang tuanya, banyak hal alasan argumentasi yang akan disampaikan kepada orang tuanya. Maka oleh sebab itu, mendidik anak-anak dari semenjak kecil, karena anak-anak yang belum dewasa ketika diajak kebaikan, maka mereka akan menurut umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Ketika mereka terbiasa pada umur-umur itu, maka ketika ia dewasa nantinya, ia akan terbiasa untuk melaksanakan ibadah sholat. Oleh sebab itu, sholat ini merupakan sebuah benteng. Sholat ini merupakan kunci tentang untuk mengokohkan agama. Karena tanpa ada sholat, maka dalam beragama itu tidak akan mempunyai jati diri yang sebenarnya. As-sholatu imadudin, waman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholatnya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Lalu kemudian pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dan semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghisap, untuk melakukan perhitungan kepada manusia-manusia, baik dari amal yang terkecil apapun maupun amal yang terbesar. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali yang akan dihisap pada amalan manusia adalah yaitu amalan ibadah sholatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, inna awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada pertama kali yang dihisap kepada hambanya pada hari kiamat adalah min amalihis sholatu, yaitu amalan sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jikalau sholatnya baik, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khosiro. Jikalau sholatnya buruk, maka ia buruklah semua amalannya. Oleh sebab itu, marilah kita semua untuk memperhatikan ibadah sholat ini merupakan ibadah yang wajib, merupakan ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian singkat tausiah ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.